Ning Rongrong berkata, "Saya sudah berkultivasi di rumah setiap hari selama bertahun-tahun, saya sudah bosan sampai mati, saya akan menyesal jika Anda pergi." Tang San tersenyum, "Bukankah itu kesempatan untuk membuat dunia untuk kalian berdua saja? Jangan bilang kamu sudah menderita sekarang." Sambil berbicara, dia tersenyum mengedip pada Oscar. Oscar menyeringai, dan wajah menawan Ning Rongrong memerah, menjepit Oscar dengan keras, tertawa. "Kamu tertawa? Kalau bukan karena kamu, aku akan bermain dengan saudara ketiga." Oscar masih tersenyum, dan masih tersenyum sangat bangga. Dia tidak tampak kesakitan karena dicubit paksa Ning Rongrong. Dari samping, Ma Hongjun tiba-tiba berteriak, "Au kecil, Rongrong merusak lenganmu." Ning Rongrong khawatir, buru-buru melihat lengan Oscar, tetapi bukannya tanda-tanda patah, itu hanya sedikit merah. Melihat ekspresi gugupnya, Tang San, Ma Hongjun dan Oscar tidak bisa menahan tawa. Untuk sesaat, suasana di rumah kayu itu berubah sangat santai. Setelah selesai bergurau, Tang San mengatakan pada teman-temannya kalau dia akan melakukan perjalanan menuju ke kota Gengsin untuk membeli logam untuk menempa senjata tersembunyi. Penatua Titan mengatakan bahwa ibu kota logam, kota Gengsin, memiliki semua jenis logam untuk dijual, banyak juga logam yang tidak biasa. Kali ini Tang San mengajak Ning Rongrong dan Oscar, karena Ning Rongrong sangat dibutuhkan dalam bisnis ini. 1 minggu kemudian, setelah semuanya diatur dengan baik, semua orang berangkat di bawah arahan Titan ke markas utama Asosiasi Pandai Besi Kontinental, kota Gengsin. Ketika mereka akan meninggalkan sekte Tang, Titan tidak bisa menahan tawa keras. Masih ada 2 gerbong khusus, masing-masing ditangani oleh klan kekuatan klan. Semua orang berpisah menjadi 2 gerbong. Tang San, Xiao Wu dan Titan ada di situ. Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun yang lainnya. Sangat bagus untuk memiliki badak tua di sini, meninggalkan seluruh kekacauan baginya untuk ditangani. Aku bisa menjadi penjaga toko yang suka main senjata. Tuan muda, apakah Anda melihat wajah badak tua ketika kita baru saja pergi? Memikirkan ekspresi marah itu, aku hanya ingin tertawa. Tang San tersenyum sedikit menarik Xiao Wu lebih dekat ke dadanya. Dengan Niu Gao senior yang bertanggung jawab membangun sekte Tang, Anda bisa merasa nyaman. Jika itu orang lain, mungkin Anda tidak suka menyerahkannya kepadanya. Titan mengangguk dengan tulus, mengatakan, "Itu benar, badak tua bukan hanya saudara saya di bidang konstruksi. Mungkin Anda tidak dapat menemukan orang yang lebih kuat darinya di seluruh benua. Kali ini kami membeli sejumlah besar properti di sekitarnya. Tang sekte berkembang menjadi lebih dari 2 kali ukuran rumah kekuatan klan kami. Dengan badak tua di sini, begitu kita kembali, mungkin sudah hampir selesai." Tang San tersenyum. Mungkin mustahil untuk membangun dengan lambat. Dengan kekuatan orang-orang klan kekuatan, serta keahlian dari klan pertahanan, bagaimana tidak bisa cepat? Mengenai masalah ini, benar-benar melihat seni senior Niu Gao dalam konstruksi, dia memang layak disebut sebagai Grandmaster konstruksi. Memikirkan rencana pembangunan yang telah dilihatnya dalam beberapa hari ini, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak bergerak. Bagaimana itu membangun rumah besar? Jelas itu adalah benteng, tentu saja biaya sesuai. Setelah Tang San menjelaskan bahwa dia akan mendukungnya secara finansial, rencana Niu Gao telah mengalami serangkaian perubahan. Bahan bangunan yang dibutuhkan juga telah mengalami perubahan besar. Ketika Tang San membayangkannya sekarang, dia agak merasa takut. Sederhananya, bahkan pintu setiap kamar adalah pelat besi berpanel kayu. Adapun dinding halaman rumah, mereka akan menjadi 15 meter. Ketinggian itu cukup untuk menyaingi istana kekaisaran. Tang San tentu saja tidak khawatir pemerintah akan membuat masalah. Sehari sebelum kemarin dia secara khusus pergi ke pavilion bulan untuk melihat bibinya Tang Yuehua. Untuk beberapa masalah resmi, secara langsung memiliki bantuan bibinya dalam membersihkan rintangan secara alami tidak akan bermasalah. Bahwa dia tidak secara langsung membiarkan Ning Fengzi membantu adalah karena dia tidak ingin informasi tentang sekte Tang bocor dari pihak keluarga kekaisaran. Dari saat dia meyakinkan 4 klan atribut tunggal, Tang sekte sudah melangkah ke jalan pembentukan. Sebelum 7 sekte besar, pemilihan majelis pemilihan yang diselenggarakan oleh Aula Spirit dimulai adalah waktu yang paling penting bagi perkembangan sekte Tang.
Xiao Wu bersandar di bahu Tang San, diam-diam menunggu. Matanya masih kosong. Sejak bertemu Ning Rongrong, Tang San akhirnya bisa menghela nafas lega. Ketika Xiao Wu dan Ning Rongrong bersama, dia tidak akan terlalu menempel padanya. Tetapi membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahwa pada malam hari ini akan segera berubah. Tidak peduli apa yang dikatakan, Xiao Wu yang berjiwa tidak ingin tidur dengan Ning Rongrong. Dia hanya mau tidur bersama Tang San. Di bawah tatapan meremehkan Oscar dan Ma Hongjun pada beberapa kesempatan, Tang San masih harus tidur dengan nyenyak dan bahagia bersamanya. Namun, ini juga memajukan budidaya Tang San. Bersama dengan kekasih yang lebih suka telanjang setiap tidur bersama Tang San, bagaimana dia berani tidur? Dia hanya berkultivasi setiap malam saat Xiao Wu tidur, dan pahanya juga menjadi bantal pilihan Xiao Wu. Kota Gengsin berada dalam perbatasan Star Luo Empire. Secara kebetulan di arah yang sama sekali berbeda dari Rising Dragon City. Rising Dragon City berada di tenggara dari Heaven Dao Empire, dan Gengsin City berada di dalam perbatasan Star Luo City di barat daya, dekat dengan wilayah pedalaman Star Luo Empire. Perjalanan ini tidak singkat, bepergian dengan kecepatan tinggi sepanjang jalan. Mereka telah menggunakan hampir sebulan ketika mereka tiba di kota Gengsin. Gengsin City adalah salah satu kota utama Star Luo Empire. Tetapi sama sekali tidak dihitung sebagai tempat terkenal. Wilayah milik kota hanya termasuk sungai yang lebih rendah. Benua Douluo adalah dunia Master Roh. Sebagai kota logam itu normal bahwa itu tidak dihargai. Status pandai besi itu sama dengan orang biasa. Asosiasi pandai besi mungkin memiliki pengaruh di kota ini, tetapi Spirit Hall adalah organisasi ahli roh dan dapat mempengaruhi situasi di seluruh benua. Ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara pandai besi dan guru roh. Titan memberitahu Tang San bahwa semakin besar pandai besi, semakin besar peluangnya untuk menjadi guru roh, karena kekuatan Tuan Roh jauh melebihi kekuatan orang-orang biasa dan bisa menempa lebih rumit. Tentu saja ini tidak mutlak, masih ada beberapa jenius pandai besi yang masih bisa memiliki prestasi besar di dunia pandai besi tanpa bantuan roh. Dan pada akhirnya mereka sampai di kota Gengsin dan semua orang meninggalkan kereta. Sejauh yang bisa dilihat, mereka bisa melihat tembok kota yang tinggi itu. Dinding-dinding kota Gengsin tampak seluruhnya berwarna abu-abu besi, seolah ditempa dari logam. Meskipun mereka masih belum memasuki kota, mereka samar-samar bisa merasakan suasana metalik kota Gengsin. Ning Rongrong agak bersemangat menarik tangan Xiao Wu. Akhirnya di sini, duduk di gerbong sepanjang jalan telah membuat tulang saya menjadi lunak. Tidak peduli seberapa nyaman kereta kekuatan klan, duduk dalam satu selama sebulan mungkin masih membosankan. Namun, perjalanan ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya tanpa imbalan. Ma Hongjun benar-benar mulai bekerja keras, mungkin itu karena apa yang dikatakan Tang San kepadanya, tetapi di jalan ia telah berupaya untuk berkultivasi dan kekuatan arwahnya telah meningkat dari peringkat 57 menjadi 58, jarak ke titik kritis peringkat 61 langkah lebih dekat. Flender pernah memberitahu Ma Hongjun bahwa ketika kekuatan arwahnya mencapai peringkat ke-70 dan dia bisa menggunakan spirit avatar, pada saat itu roh Phoenix-nya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dan Ma Hongjun sekarang juga maju ke arah ini. Lagi pula, selain Xiao Wu, dia adalah satu-satunya dari Shrek 7 yang masih belum menembus peringkat ke-60. Oscar menyeringai, berkata kepada Ning Rongrong, "Bagaimana kalau aku memijatmu malam ini?" Wajah Ning Rongrong memerah, menjulurkan lidah padanya. "Ya benar, siapa yang tahu apakah kamu memiliki niat baik?" Ma Hongjun ke samping berkata, "Sosis besar, hati paman, diketahui oleh semua orang." Oscar mendengus, dengan sengaja mengangkat kepalanya. "Fatih, kamu sangat cemburu iri." Ma Hongjun melengkungkan bibirnya. "Cemburumu kamu, aku juga punya pacar. Setelah kami kembali, aku akan membiarkanmu melihat betapa cantiknya pacarku." Oscar agak terkejut berkata, "Kamu punya pacar? Kehilangan keluarga mana yang akan begitu buta?" Ma Hongjun menjadi marah. "Au kecil, lawan aku." Oscar menyeringai, "Datang. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Kakak laki-laki memiliki banyak sosis gambar cermin. Aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki Seven Treasure Glazed Til Pagoda Rongrong. Jangan bilang kami suami dan istri tidak bisa mengalahkanmu sendirian." Little Sun benar-benar netral. "Siapa suami dan istri bersamamu? Apakah aku menikahimu?"
Ning Rongrong membentak. Oscar, yang sangat senang dengan dirinya sendiri, berkata, "Itu masalah waktunya, ayah mertua saya tidak menentangnya. Masih bisakah kau lepas dari telapak tanganku? Kecantikan, kau menyesal sudah terlambat." Tang San tertawa terbahak-bahak. "Au kecil, kekuatanmu dalam menggoda sepertinya telah kembali." Melihat mereka tertawa dan bercanda, Tang San merasakan kehangatan di hatinya, seolah-olah mereka telah kembali ke hari budidaya yang riang dan tanpa kekhawatiran 5 atau 6 tahun yang lalu. Hanya, Xiao Wu di sebelahnya adalah. Oscar tersenyum, "Aku tidak percaya ada orang yang akan setuju dengan Fatih ini. Little Sun, kamu selalu bersama dengannya, apakah dia berbohong?" Sebelum Tang San membuka mulutnya, Ma Hongjun sudah bergegas untuk mengatakan, "Apa yang bohong? Setelah kami kembali kali ini saya akan membiarkan Anda melihat pacar saya. Dia bernama Bai Chen Xiang, nama ini menyenangkan, Anda akan mati karena iri hati." Oscar menunjukkan penampilan bangga, lubang hidungnya mengarah ke langit. "Iri? Aku punya Rongrong, jangan bilang aku masih akan melihat wanita lain. Di mata saya hanya ada Rongrong." Kali ini Ning Rongrong tidak membalas, mencibir melihat Oscar dan Ma Hongjun bertengkar, siapapun bisa melihat kepuasan di matanya. Titan menghela nafas, "Bersama dengan anak-anak muda sepertimu, aku merasa sudah tumbuh jauh lebih muda, pemuda benar-benar baik. Ketika aku seusiamu, aku bahkan lebih sembrono darimu." Ning Rongrong terkikik, "Kakek kita merasa dia sudah tua. Anda tidak terlalu tua sedikit pun. Pria dewasa sepertimu, bahkan lebih menawan." Titan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. "Gadis, kamu benar-benar bisa bicara. Jika saya 50 tahun lebih muda, mungkin saya akan melawan Ao kecil. Tidak heran seseorang seperti Bondou Luo akan memanjakanmu dengan putus asa. Kamu benar-benar peri kecil." Ning Rongrong tersenyum, "Ini adalah kekuatan kecantikan, mengalahkan tua dan muda. Ao kecil, apa yang kamu lihat tidak puas?" Oscar mendengus, "Apa gunanya tidak puas? Ngomong-ngomong, wajahku hancur sekarang, tidak ada yang aku inginkan selain kamu." Mendengar kata-kata terlihat hancur, ekspresi Ning Rongrong segera berubah lembut. "Maaf, aku tidak sengaja memprovokasi kamu. Ao kecil, jangan marah." Oscar tersenyum sedikit, matanya menunjukkan sedikit kemurungan. Menghela nafas, dia memegang bahu Ning Rongrong, dengan lembut berkata, "Tentu saja tidak. Sepanjang hidupku aku hanya akan mencintaimu." Ma Hongjun dengan cepat berlari ke Tang San. "Tidak bagus, saudara ketiga, aku tidak tahan. Keduanya selalu sangat norak. Saya akan berbaring di kereta dulu. Hubungi saya ketika kami sudah memasuki kota." Semua orang dengan lancar memasuki kota Gengsin. Suasana logam yang menghantam wajah mereka tepat di dalam gerbang segera memberi mereka semacam sensasi berbeda. Setelah memasuki kota, semua orang turun kereta sekali lagi, penuh minat dan kegembiraan melihat-lihat gaya unik kota ini. Titan jelas tumbuh bersemangat, menunjuk kebangunan di sekitarnya dan memberikan semua orang perkenalan. Kota Gengsin adalah tempat dengan toko-toko pandai besi yang paling lengkap. Hanya di kota ini pandai besi akan dihargai. Dikatakan bahwa ada lebih dari 1000 toko seperti itu di kota Gengsin. Pandai besi bahkan lebih banyak. Banyak pandai besi dari kota-kota lain datang ke sini untuk mengambil ujian pandai besi. Jika mereka dapat lulus ujian tingkat tinggi, mereka dapat tinggal di kota. Orang mungkin mengatakan bahwa ini adalah surga para pandai besi. Bahkan jika pandai besi tidak dihargai di dua kerajaan besar, senjata dan peralatan tentara, peralatan pertanian, bangunan, furnitur, semua membutuhkan partisipasi pandai besi. Semakin tinggi tingkat pandai besi, semakin mahal pekerjaannya. Ma Hongjun heran bertanya, "Penatua Titan, apa pandai besi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan?" Titan mengangguk, berkata, "Itu tidak sedetail kalian para master roh. Secara umum, pandai besi dibagi menjadi 7 kelas, dari terendah ke tertinggi. Mereka adalah pandai besi junior, pandai besi perantara, pandai besi mahir, pandai besi master, pandai besi grandmaster, sarjana pandai besi, dan pengrajin surgawi." Ma Hongjun bertanya lebih dekat, "Lalu, level berapa pandai besi kamu?" Oscar ke samping menyela, "Idiot, tidak ada gunanya bertanya. Penatua Titan adalah wakil presiden asosiasi pandai besi, tentu saja dia adalah pengrajin surgawi." Titan tertawa keras, sebuah perjanjian diam-diam. Tang San berkata, "Elder, berapa banyak pengrajin tingkat surgawi yang ada di benua?" Ekspresi Titan sedikit berubah, mendesah, 3.
Aku ayahmu dan juga presiden asosiasi pandai besi. Mendengar Titan menyebut ayahnya, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak tertular. Memikirkan anggota badan ayahnya yang hancur, dia merasakan sakit hati. Tetapi saat ini dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika dia ingin pergi menemui ayahnya, dia tidak bisa segera berangkat. Tang San diam-diam memutuskan bahwa setelah 7 sekte pemilihan Majelis Spirit Hall berakhir, ia pasti akan kembali ke sumur api Yin Yang untuk bertemu orang tuanya. Dia tidak tahu kemana ibunya berevolusi di sana. Titan menepuk pundak Tang San. Jangan terlalu memikirkannya. Guru memiliki putra yang baik seperti Anda untuk mewarisi warisannya. Ia dapat hidup dalam pengasingan dengan nyaman. Tuan muda, bawa aku menemuinya saat ada kesempatan. Tang San mengangguk pelan. Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara nyaring dan jernih dari jauh ke depan, berjalan melewati atau berjalan melewatinya. Jangan lewatkan. Presiden Asosiasi Pandai Besi saat ini, pengrajin surgawi Raja Lou Gao generasi kedua yang secara pribadi membuat Glorious Bright Silver Armor, hanya 1 set, harga preferensial. Lou Gao? Titan berkata dengan agak ragu. Murid generasi kedua Lou yang lama harus menjajakan dagangannya di pinggir jalan? Oh, Lou Gao adalah presiden asosiasi pandai besi, memanggilnya Raja Pengrajin Surgawi tidak salah. Ayahmu telah pensiun, dan dalam menempa kami berjuang untuk kemenangan. Saya lebih baik dalam pemurnian logam, dia lebih baik dalam pekerjaan yang rumit. Omong-omong, kali ini saya berencana untuk mendapatkan beberapa muridnya. Di antara senjata-senjata tersembunyi milik Anda, beberapa pekerjaan yang sangat rumit akan lebih lancar untuk dibuat cabang-cabangnya. Ayo pergi, kita akan melihatnya. Sekarang sumber elang sudah dikelilingi oleh banyak orang. Tang San dan yang lainnya masuk, lalu melihat keadaan di dalam. Itu adalah toko pandai besi yang tampaknya sangat biasa, baru saja menjajakan. Seorang lelaki tua botak berotot perunggu berkulit kekuning-kuningan, tampaknya dalam dekade keempat, duduk di sana di depan pintu, matanya tertutup dengan tenang, dengan penampilan orang yang mampu. Tepat di sebelahnya diatur baju zirah. Baju zirah itu seluruhnya berwarna perak cerah, bersinar dan menyilaukan di bawah sinar matahari, dengan keahlian yang indah. Dapat dilihat bahwa setiap potongan telah mengalami pemolesan khusus. Itu bahkan memiliki kristal transparan besar yang bertatahkan pada cermin pelindung jantung, memantulkan sinar matahari untuk mematikan pelindung itu sendiri. Titan hanya melirik armor itu, alisnya berkerut, lalu mengucapkan satu kata menghina, sampah. Apalagi Titan, bahkan Tang San yang jauh darinya dalam hal menempa bisa melihat bahwa baju zirah ini semua bunga dan tidak ada buah. Meskipun itu terlihat sangat cantik, dengan penglihatan Tang San, Purple Demon Eye-nya telah mencapai level detail, dia dapat dengan jelas melihat material dan metode yang digunakan armor ini. Lembaran demi lembaran daun baju besi perak itu sebenarnya dibuat dengan baja poles, tetapi setiap daun baju besi sangat tipis, jelas tanpa kekuatan pertahanan, tapi beratnya tidak terlalu tinggi. Mungkin itulah satu-satunya keuntungan dari baju zirah ini. Jika Anda mengenakan baju besi ini, satu-satunya efeknya mungkin untuk dekorasi. Adapun untuk menggunakannya di medan perang, jangan berpikir tentang hal itu. Prajurit infanteri yang paling lemah dapat menghancurkannya dengan satu potongan. Meskipun Titan berada di dekade ke-8, sebagai kepala Strength Clan, dia benar-benar memiliki kekuatan paru-paru. Meskipun dia hanya memproklamirkannya sebagai sampah dalam suara normalnya, orang-orang di sekitar masih mendengarnya. Pria kuat paruh baya yang menjajakan itu tentu saja tidak terkecuali. Hanya mengerahkan dirinya untuk memanggil, tatapannya langsung jatuh pada Titan. Orang tua, apa yang kamu sebut sampah? Dengan status Titan, dia dengan dingin berkata, aku bilang baju besi itu sampah, pandai besi yang memalsunya juga. Kali ini, suaranya sedikit lebih tinggi. Pria paruh baya yang duduk tegak di pintu toko pandai besi sudah membuka matanya, menatap Titan dengan tatapan merendahkan. Pria kuat paruh baya yang elang itu sudah melangkah di depan Titan dengan langkah besar. Orang tua, apakah kamu tidak mengerti penempaan? Dengan penampilan Anda adalah orang asing di kota ini, jangan bicara omong kosong ketika Anda tidak mengerti. Guru saya adalah murid langsung Presiden Asosiasi Pandai Besi Lou Gao saat ini. Anda berani mengatakan baju besi yang ditempa guru saya adalah sampah? Itu merupakan penghinaan terhadap cabang pengrajin surgawi kita. Jika Anda tidak membuat kata-kata Anda jelas hari ini, jangan berpikir untuk pergi.
Titan mendengus dengan jijik. Kamu ingin aku mengatakannya dengan jelas? Baik, maka saya akan membiarkan Anda mendengarnya dengan benar. Jangankan guru Anda, bahkan jika Lou Gao ada di sini, mengklaim armor ini dibuat olehnya, saya juga akan menyatakannya sebagai sampah. Mendengar kata-kata ini, lingkungan sekitarnya langsung gempar. Tidak ada kekurangan pandai besi di antara kerumunan yang menonton adegan itu, dan juga beberapa dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tentu saja melihat bahwa baju besi ini semuanya bunga tetapi tidak berbuah, tetapi kalimat si penjual tentang murid generasi kedua Lou Gao masih mendominasi semua orang yang hadir. Status Lou Gao di sini di kota Gengsin setara dengan Bibi Dong di Spirit Hall. Tidak ada yang keberatan dengan Titan mengkritik baju besi ini, tetapi ketika ia berbicara tentang mengkritik langsung pengrajin surgawi Lou Gao, para tukang besi di sekitarnya tidak bisa mengabaikannya. Suara itu langsung tumbuh lebih keras, dan bahkan termasuk beberapa kutukan. Tang San mengerutkan kening, hanya menarik Xiao Wu di depannya. Kedua tangannya melingkari pinggangnya, membiarkannya bersandar dengan nyaman di dadanya. Kekuatan roh inkorporeal dilepaskan secara alami, mengisolasinya dari kerumunan di sekitarnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Xiao Wu. Titan maju 2 langkah. Meskipun dia belum melepaskan tekanan kekuatan rohnya dan level spirit Douluo, perawakannya yang tinggi dan martabat terbentuk selama bertahun-tahun ketika ketua klan masih membuat lelaki besar paruh baya yang mundur-mundur beberapa langkah. Titan berjalan ke baju besi itu dan berbalik melihat kerumunan di sekitarnya. Kamu tidak menerimanya? Baik, maka saya akan membiarkan Anda mendengarnya. Armor ini dibuat dengan metode rantai saling. Jika Anda perhatikan dengan teliti, ukuran setiap lempeng baju besi sedikit berbeda. Di permukaan mungkin terlihat sangat cerah dan rapi, tetapi pada kenyataannya, kualitasnya sendiri sangat sedikit. Armor perak cerah. Ini terbuat dari baja yang dipoles berlapis perak, tidak jauh lebih kuat dari kertas basah. Mendengar dia mengatakan ini, lelaki paruh baya yang tenang dan santai itu tidak tahan duduk, menembak berdiri. Dia dengan marah berkata, baju zirah ini awalnya untuk penggunaan dekoratif, bukan untuk medan perang. Membuat setiap daun baju besi jadi tipis menunjukkan keahlian. Seperti ini beratnya rendah, memakainya tidak akan melelahkan. Hias, apakah Anda mengerti kata hias? Titan berkata dengan dingin, lalu apa yang kamu katakan tentang ukuran pelat baju besi yang berbeda? Pria paruh baya itu berargumen, itu disebut harmoni asimetris. Itu diajarkan oleh pengrajin surgawi Grandmaster saya Lou Gao. Apa yang Anda tahu? Titan tertawa terbahak-bahak. Bagus, harmoni asimetris. Jika orang tua itu, Lou Gao ada di sini, saya tidak tahu apakah Anda akan membuatnya sangat marah, sehingga ia meludahkan darah. Apakah reputasinya saat ini sudah hampir dirusak oleh seseorang seperti Anda? Armor perak cerah yang mulia, Lou Gao benar-benar membuat armor seperti itu. Hanya saja, tiruanmu ini masih terlalu buruk. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menarik baju zirah itu dari tempatnya, membalikkannya ke belakang. Pria paruh baya itu tidak punya waktu untuk menghentikannya. Jika permukaan zirah mengilap seperti cermin, maka bagian belakangnya kasar seperti rami. Titan dengan santai menjabat tangannya, dan sudah ada pelat baja jatuh ke tanah. Dengan dengusan dingin, Titan dengan santai melemparkan baju zirah itu di depan pria paruh baya yang bengong itu. Memanggilmu sampah agak murah hati. Ajari Anda untuk bersikap. Daun armor perak mulia Lou Gao menggunakan perak murni yang mengalami penyempurnaan, terbuat dari esensi perak. Meskipun setiap lempeng juga sangat tipis, kekuatan pertahanannya cukup kuat. Meskipun itu hias, masih praktis untuk digunakan. Jangan seret namanya untuk menipu orang di masa depan. Kalau tidak, Anda tidak perlu tinggal di kota Gengsin. Kamu. Pria paruh baya yang mengaku sebagai wajah murid generasi kedua Lou Gao telah berubah menjadi biru, dan keriuhan dari warga sipil dan pandai besi yang menyaksikan sekitarnya jauh lebih rendah. Aku akan bertarung denganmu. Pria paruh baya itu mengeluarkan pisau telinga sapi dari belakang punggungnya dengan tangan yang gemetaran, melemparkan dirinya langsung ke Titan. Dengan kekuatan Titan, membuatnya bertarung dalam jarak dekat akan menjadi lelucon. Tanpa menoleh, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras, segera diikuti dengan gemuruh yang dalam. Gelombang kejut yang intens segera melemparkan pria paruh baya itu ke tanah. Kerumunan di sekitarnya merasakan semburan gemetar di bawah kaki mereka, tetapi mereka tidak diserang.
Tiba-tiba sekelompok tentara dengan peralatan Star Luo Empire yang tidak standar melangkah masuk. Infanteri pada umumnya paling hanya memiliki pelindung kulit, tetapi tentara kota Gengsin ini dapat dianggap sebagai pavilion oleh air, tanpa diduga dilengkapi dengan baju besi logam ringan. Secara keseluruhan lebih dari 10 orang, dipimpin oleh seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Armornya jelas sedikit lebih tebal, dan tangannya menopang gagang pedang panjang di pinggangnya saat dia melangkah masuk. Ketika pria paruh baya yang kaget oleh tingkah Titan melihat para prajurit ini, pikirannya langsung bangkit, berguling dan merangkak di depan pemimpin itu. "Kakak ipar, ini dia, saya baru saja menjual karya terbaru saya, dan orang tua ini datang untuk menimbulkan masalah. Dia jelas orang luar. Tidak hanya dia mengkritik baju besiku yang baru dibuat, dia bahkan menghina pengrajin surgawi Lou Gao. Cepat tangkap dia." Titan tertawa dingin. "Tidak heran kamu akan berani mengeksploitasi nama Lou Gao, kamu sebenarnya memiliki sedikit dukungan." Wajah Kapten dingin, mengayunkan tangannya dengan tajam, bawa dia pergi. "Berhenti." Sebelum para prajurit bisa bergerak, sebuah teriakan keras tiba-tiba bergema dari kerumunan. Kerumunan berpisah, dan seorang penatua berusia 60 tahun dengan cepat melangkah masuk. Pria tua itu tampak sangat kuat dan sehat, langkahnya kuat dan penuh kekuatan, tapi dia memiliki ekspresi khawatir. Melihat lelaki tua ini, ekspresi kapten itu segera berubah, dengan lembut berkata, "Tuan Pandai Besi Ren Yuan, tolong jangan menghalangi kami untuk menjalankan keadilan. Jika tidak, bahkan dengan status Anda sebagai Master Smith, Anda masih tidak akan diampuni." Tuan Pandai Besi bernama Ren Yuan itu sepertinya tidak mendengarnya, bergegas ke Titan, menatap dengan mata terbelalak dan dengan hati-hati memperhatikan wajah datar Titan. Kamu. Alis Titan berkerut. "Sepertinya aku sudah bertemu denganmu. Pada saat itu Anda seharusnya menjadi murid di bawah Lou Gao. Sekarang tampaknya Anda seorang pandai besi master. Cukup bagus. Putong sound all." Ren Yuan segera menggigil, berlutut di tanah dengan suara putong. "Ini benar-benar kamu, Tuan Titan." Melihat tindakan Ren Yuan, wajah kapten itu langsung menegang, dan warga sipil dan pandai besi di sekitarnya gempar. Bahkan, sebagai pandai besi, Ren Yuan terkenal di lingkungan ini, tapi sekarang dia berlutut di tanah di depan pria tua ini. Titan menariknya kembali. "Jangan seperti ini." Kapten mendekat dengan ragu bertanya, "Master Smith Ren Yuan ini?" Ren Yuan dengan tajam berbalik, ekspresinya segera berubah dingin. "Kamu benar-benar bocah idiot, kamu benar-benar berani menangkap Tuan Titan, bahkan jika ayahmu, Grandmaster ada di sini, bahkan dia dengan hormat akan menunjukkan kepada Tuan Titan, kalian kembali dan menerima hukuman keluargamu. Biarkan saya memberitahu Anda, Tuan Titan adalah wakil presiden asosiasi pandai besi kami. Sama seperti Tuan Lou Gao, dia adalah salah satu dari 3 pengrajin surgawi di dunia saat ini." Kata-kata Ren Yuan segera membuat penonton di sekitarnya meledak. Jika itu kota lain, mungkin itu bukan apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota logam, tanah suci pandai besi. Makna yang terkandung dalam kata-kata pengrajin surgawi sangat penting bagi orang-orang kota Gengsin. Ekspresi sang kapten segera berubah pucat pasi, tanpa sadar mundur beberapa langkah, kakinya melunak dan dia segera jatuh ke tanah. Melihat penampilan bersemangat dari kerumunan di sekitarnya, Titan agak tak berdaya memberitahu Ren Yuan, "Suruh semua orang bubar." Seperti apa rasanya selalu dikelilingi di sini? Apakah orang ini benar-benar murid Lou Gao? Berbicara, dia menunjuk ke pria paruh baya itu. Ren Yuan berkata dengan jijik, "Dia hanya kerabat jauh dari Grandmaster Sidi." "Oh, Grandmaster Sidi adalah murid utama Tuan Lou Gao. Itu sebabnya orang ini menipu orang dengan menyombongkan diri dengan nama murid generasi kedua. Kami tidak repot-repot berurusan dengannya karena pertimbangan posisi Grandmaster Sidi."